Astu Nama Sidang. Om Sedir Astu Tat Astu Ya Nama Swaha. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat beliau, saya dapat mengikuti lomba Dharma Wacana ini dalam rangka Arjuna Digital 4. Rasa bahagia yang tidak terkira manakala pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan Dharma Wacana dengan topik memahami tatwa dalam yajna di era modern. Umat sedharma yang berbahagia. Kata yajna seperti yang kita ketahui sudah lama populer, tetapi masih banyak umat yang memberi arti sempit pada kata yajna tersebut. Bagi umat yang masih awam, setiap mendengar kata yajna, dalam benaknya selalu terbayang bahwa di suatu tempat ada berbagai jenis sesajen, asap dupa mengepul, bau bunga dan kemenyan yang semerbak, ada puja setawa sulinggih atau pemangku, ada suara tabuk, kidung, gamelan yang meriah dan berbagai atraksi seni religius. Bayangan tersebut tidaklah salah, namun ada kekeliruan anggapan terhadap yajna yang diidentikan dengan kegiatan upacara keagamaan. Yang sesungguhnya pengertian yajna tidak sesempit itu. Umat sedharma yang berbahagia, di zaman yang modern seperti sekarang ini, yang mana kehidupan masyarakat yang serba praktis, pola hidup masyarakat cenderung konsumtif atau serba instan, dan hedonisme. Masyarakat pada umumnya melakoni hidup dengan rutinitas yang padat, terkadang sampai lupa waktu, terutama masyarakat yang hidup di kota-kota besar. Jika umat Hindu tidak memahami tatwa yajna yang sesungguhnya, sudah pasti umat akan beranggapan bahwa beryajna khususnya di Hindu akan sangat memberatkan umat karena penuh dengan ritual upacara dengan berbagai sesajen atau banten yang begitu banyak. Sesungguhnya, jika umat memahami tatwa yajna atau esensi dari yajna, maka umat akan dapat memahami kalau beryajna tidak hanya dengan ritual semata, tetapi dapat pula dilakukan dengan melaksanakan ajaran Dharma. Jika segala sesuatu atau perbuatan yang kita lakukan berdasarkan atas Dharma dengan tulus ikhlas, dapat disebut dengan yajna. Umat sedharma yang berbahagia. Jika umat telah memahami tatwa yajna yang sesungguhnya, maka umat tidak akan beranggapan kalau yajna yang setiap hari kita lakukan hanya berkutat dengan ritual upacara semata yang penuh dengan sesajen. Hal tersebut terkadang dapat memberatkan umat sehingga muncul anggapan kalau beryajna itu rumit dan terkesan ada unsur pemaksaan. Sesungguhnya, jika dipahami, Hindu itu merupakan agama yang fleksibel. Umat sedharma yang berbahagia, jika ditinjau dari 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika, dan upakara atau upacara, di mana kerangka ini merupakan cerminan dari Triangga Sarira dari manusia. Di antaranya ada badan Atma yang bermanifestasi sebagai Mahat atau tercermin sebagai Tatwa. Kedua, badan Antakarana atau jiwa bermanifestasi sebagai Budi dan cerminan sebagai perilaku atau etika. Ketiga adalah adanya jasa tubuh atau Panca Mahabhuta bermanifestasi sebagai Ahamkara dan merupakan cerminan upakara atau upacara bersifat material. Sesungguhnya, yajna yang kita lakukan adalah cerminan dari diri sendiri. Dikatakan dalam Upanishad, sesungguhnya Tuhan berada dalam diri kita sendiri. Jika kita ingin memiliki atau mempersembahkan yajna yang berkualitas,
hendaknya kita mampu mengendalikan diri sendiri, terutama mengendalikan pikiran. Demikian untuk dipahami umat sedharma. Beryadnya yang berkualitas bukan diukur dari kemegahan atau besar kecilnya upacara. Sesungguhnya, kualitas dari yadnya tersebut berada dalam diri kita sendiri. Jika sudah mampu untuk mengendalikan pikiran, tindakan, dan nafsu dalam diri, maka apapun perbuatan yang kita lakukan adalah yadnya yang berkualitas. Umat sedharma yang berbahagia, sesungguhnya tatwa atau esensi dari yadnya yang kita lakukan adalah bertolak ukur dari diri kita sendiri. Selain itu, jika dikaitkan dengan kehidupan di zaman modern ini, tatwa yadnya itu sendiri, bila mana kita mampu untuk mengendalikan pikiran dan tindakan, serta dapat menolong orang yang sedang kesusahan adalah besar yadnya tersebut. Harapan saya dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kita menghargai ciptaan Tuhan, maka kita secara tidak langsung telah melakukan yadnya yang utama. Harapan saya dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kita menghargai ciptaan Tuhan, maka secara tidak langsung kita telah melakukan yadnya yang utama. Seperti dalam Hindu, dikatakan dalam konsep Tatwam Asi, aku adalah kamu, yang artinya jika kita menyayangi dan memelihara ciptaan Tuhan, maka sama artinya kita mempersembahkan bakti kepadanya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian Dharma Wacana ini, saya mohon maaf. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tiada gading yang tak retak. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.